Film ini diawali dengan memperlihatkan gadis SMA bernama Giko yang sedang dalam perjalanan ke sekolah dengan mengendarai sepeda sambil menikmati lagu di earphone-nya. Namun, di tengah perjalanan, ia dihadang oleh 3 murid SMA lainnya dengan wujud yang sudah termodifikasi menjadi mutan cyborg. Tanpa alasan yang jelas, mereka menyerang Giko. Tidak ada pilihan lain, Giko pun mengeluarkan senjata andalannya yaitu gergaji mesin lalu menghabisi mereka dengan sekejap. Meskipun mereka sudah menjadi Lego, tetapi masih hidup. Ini sebenarnya ulah gadis bernama Nero yang telah mengubah mereka menjadi mutan cyborg. Namun, Giko tak peduli. Tak selang lama, Giko refleks menghindar dari serangan rudal yang hampir mau mengenainya. Serangan itu berasal dari cyborg lain yang bernama Sayuri, yang berasal dari tim pemandu sorak di sekolah. Giko merasa heran kenapa orang-orang ini mengincar dirinya. Kalau tidak salah, Sayuri adalah murid teladan, tapi kenapa bisa dia mau menjadi pengikut Nero dan menjadi cyborg? Dia pun memberi alasan karena sakit hati mendapat perundungan murid lain yang berawal dari sebuah foto celana dalam dirinya yang telah tersebar di sekolah. Dari hal itu, Nero menghasut Sayuri agar mau menjadi cyborg untuk balas dendam. Kemudian, Sayuri menyerang Giko dengan kemampuannya yang bisa mengeluarkan tembakan dari dalam tubuh. Giko menghadapinya dengan serius, tetapi dia tidak bisa menahan tawa ketika melihat hal konyol saat anak buah Sayuri mengisi pelornya kembali yang habis. Di tengah pertarungan, kepala laba-laba cyborg utusan Nero datang membawa perban untuk mengobati luka Giko. Meskipun anak berandalan di sekolah, Giko orang yang baik. Ia juga mengobati luka Sayuri, tidak peduli dia musuh. Giko tidak mengerti kenapa Nero melakukan upaya ini semua. Dalam ingatan flashback, Giko bertemu dengan Nero telah melakukan percobaan mengubah teman sekolahnya menjadi cyborg. Bahkan tidak ada yang berani melarangnya sampai penjaga sekolah pun takut. Setelah itu, tiba-tiba muncul seorang ninja bernama Hanzo yang juga ingin menyerang Giko. Namun Giko memilih pergi ke kelas karena tidak ada waktu untuk melawannya. Setibanya di kelas, ternyata Giko hanya sendirian. Kepala laba-laba cyborg utusan Nero muncul kembali hanya untuk memberikannya sekotak nasi. Kebetulan sekali, Giko pun belum sarapan. Tidak peduli, ia pun memakannya sambil mengingat waktu itu kelas masih ramai. Lalu terdengar suara kucing yang berasal dari Nero, lalu ia membuka kotak itu dan ternyata itu adalah kucing cyborg uji coba pertamanya. Seorang siswi yang melihat itu sangat marah dan menghajarnya karena itu adalah kucing peliharaannya yang telah dijadikan percobaan. Atas ulahnya sendiri, Nero dibully, bahkan guru kelas itu memarahinya. Nero yang tidak terima akan berjanji untuk balas dendam. Bosan menunggu, Giko pergi mencari gurunya yang ternyata sedang bersembunyi karena takut dijadikan cyborg oleh Nero. Giko meminta kewajibannya untuk mengisi soal ujian. Namun tiba-tiba Hanzo muncul kembali yang kali ini mereka bertiga. Giko yang melihat wajah mereka bertiga tidak bisa menahan tawa karena dulu ia tahu bahwa mereka ingin membuat ekskul ninja yang terkesan bodoh. Nero telah membantu mereka untuk mewujudkan impian menjadi ninja sungguhan. Sekarang penampilan mereka sudah berubah, tapi yang paling mencolok adalah Hanzo yang telah dirubah identitasnya menjadi seorang pria. Seperti cyborg lain, Hanzo dan 2 rekannya menyerang Giko atas perintah Nero. Tetapi Giko si anak berandalan dengan mudah mengalahkan mereka semua. Giko yang buru-buru lari masuk ke dalam ruangan untuk membetulkan senjatanya. Namun di ruangan itu Giko bertemu dengan gadis bernama Sanjaki. Dia adalah ketua ekskul kerajinan tangan di sekolah. Sementara itu Nero berada di ruang bawah tanah, tempat di mana ia mengurung semua murid yang telah dijadikan cyborg. Nero sangat begitu puas melihat penderitaan mereka, tapi tinggal 1 orang yang belum dia ubah menjadi cyborg. Dia adalah si anak berandalan Giko. Sanjaki ternyata belum menjadi cyborg karena Nero memanfaatkannya untuk membuat senjata. Namun ia meminta bantuan kepada Giko untuk mengalahkan Nero karena teman-teman ekskulnya telah dijadikan cyborg semua. Sanjaki mengambil alih memperbaiki senjata Giko. Ia juga sedikit mengupgrade gergaji mesin itu jauh lebih kuat dengan beberapa mode untuk bertarung. Tiba-tiba Hanzo muncul kembali. Kali ini ia tidak akan membiarkan Giko lari. Sekarang Giko siap untuk bertarung. Sanjaki menginstruksikan Giko agar mencoba mode baru senjatanya, mulai dari durability yang bertambah. Lalu Giko pun menggunakan mode gergaji mesin tembakan, sampai yang paling hebat yaitu gergaji mesin mode memanjang.
Dengan kemampuannya saat ini, Giko dengan mudah mengalahkan Hanjo and the gang. Meskipun Giko anak berandalan di sekolah dan tidak disukai banyak siswa, tetapi dia peduli kepada sesama. Hanjo yang sudah kalah diceramahi no jutsu oleh Giko, sehingga dia sadar dan mengerti arti dari seorang ninja sejati. Kemudian, setelah mengerjakan soal ujian tanpa ada gangguan, Giko menyerahkan kertas itu kepada gurunya lagi yang masih bersembunyi. Awalnya Giko mau pulang, akan tetapi Sanjaki sangat berharap Giko mau membantunya. Hanya Giko satu-satunya harapan yang bisa mengalahkan Nero. Kalau tidak, sekolah akan hancur dan semua siswa dijadikan cyborg. Setelah dipertimbangkan, Giko akhirnya mau melawan Nero. Lalu terdengar suara Nero dari pengeras suara yang selama ini telah mengawasinya. Nero yang asik berbicara terkejut melihat Giko dan Sanjaki muncul di ruangan pengintai. Kemudian, Nero memilih lari ke ruang bawah tanah disertai Giko dan Sanjaki yang mencoba mengejarnya. Giko dan Sanjaki baru sadar Nero telah membuat fasilitas ruang bawah tanah di sekolah. Lalu mereka juga sempat melewati ruangan di mana banyak terdapat lego-lego para siswa yang tidak beruntung menjadi korban uji coba. Giko mendesak salah satu mutan yang akhirnya ia memberitahu bahwa Nero berada di atap. Namun sebelum sampai di atap, ia harus menghadapi para mutan cyborg yang berada di lorong jalan. Di situ, Giko begitu terlatih mengayunkan gergaji mesin itu untuk menghabisi para mutan cyborg. Setibanya di atap, Nero sudah menanti kedatangan Giko dan Sanjaki. Nero membahas satu cerita lama pertemuannya dengan Giko yang membuatnya benci. Giko pernah bertanya kepada Nero tentang bagaimana cara ciuman. Giko mengingatnya merasa malu, tetapi hal itu membuat Nero terbayang-bayang dan ingin balas dendam kepada Giko. Lalu, Nero memperlihatkan gergaji mesin khususnya untuk membunuh Giko. Senjata itu dibuat dari jiwa anak-anak eskul kerajinan tangan teman-teman Sanjaki. Giko tak gentar meskipun gergaji itu levelnya jauh dari gergaji miliknya. Kemudian ketika mereka mulai bertarung dan mengadu kekuatan senjata, hasil gergaji mesin Giko rusak dan dia terkena serangan Nero. Saat Nero mau menghabisi Giko yang tidak berdaya, Hanjo mengorbankan dirinya menjadi tameng untuk Giko. Setelah Hanjo tewas, tiba-tiba Bakutani muncul dengan menyandra Sanjaki. Awalnya ia ingin menengahi pertarungan mereka, namun Nero tidak peduli. Karena kesal, Nero mengaktifkan bom yang ada di tubuh Bakutani dan juga terdapat di semua cyborg. Nero akan memberikan Bakutani kesempatan hidup jika dia mau menuruti perintahnya untuk membunuh Giko. Akan tetapi, Bakutani menolak mentah-mentah lalu kemudian ia melompat dari atas yang berakhir tewas meledak. Nero menganggap semua mutan cyborg adalah benda. Ia terlalu obsesi menjadi ilmuwan hebat lalu menjadi penguasa. Sejak awal, Nero sengaja mengawasi Giko agar rencana mengubah Giko menjadi cyborg sesuai rencana. Giko tidak terima atas kematian Bakutani dan Hanjo yang sudah ia anggap sebagai teman. Di situ, Nero mulai kembali menyerang Giko, akan tetapi gergaji mesin miliknya menolak perintah. Jiwa-jiwa yang ada di dalam tidak terima dianggap benda. Senjata itu pun berbalik berpihak kepada Giko. Nero tidak lagi memiliki senjata, Giko pun memukulinya habis-habisan. Giko tidak bisa memaafkan atas semua perbuatan Nero. Pada akhirnya, Giko menggergaji Nero sampai dia tewas. Setelah itu, Giko pun pulang sambil membawa shuriken Hanjo dan potongan lengan Bakutani. Di depan sekolah, dia dijemput oleh seorang pria dengan mobil pick-up. Walaupun dirinya berantakan dan berlumuran cairan merah, setidaknya ia tidak terlambat mengerjakan soal ujian agar bisa lulus lalu meneruskan ke universitas dan film pun selesai.